Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, walaupun di tengah pandemi COVID-19. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang seni grafis dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Kompetensi dasar yang pertama 3.3 yaitu memahami prosedur berkarya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. 4.3-nya membuat karya seni grafis dengan berbagai bahan dan teknik. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan pengertian seni grafis. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis karya seni grafis. Yang ketiga, mengidentifikasi beragam alat dan bahan berkarya seni grafis. Yang keempat, mengklasifikasikan beragam karya seni grafis. Dan yang kelima, berkarya seni grafis dengan menggunakan salah satu teknik dalam seni grafis untuk dipamerkan secara individu. Seni grafis, pasti ada di antara kalian yang pernah membuat seni grafis atau pernah mendengar seni grafis. Coba lihat contoh berikut ini. Ya, ini adalah contoh-contoh dalam berkarya seni grafis dengan teknik masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan materi seni grafis. Seni grafis berasal dari bahasa Yunani, graphein, berarti menulis atau menggambar. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah grape atau graphic yang berarti dapat membuat tulisan, baik itu ditoreh atau digores. Karya seni grafis termasuk dalam karya seni rupa drimata yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dalam menggunakan teknik cetak, sehingga memungkinkan melipat gandakan. Nah, kemudian pada umumnya seni grafis menggunakan media seperti kasa, plat logam, karet lino maupun kayu yang pada umumnya dicetak pada media kertas dan kain pada teknik monotype dengan mampu menciptakan salinan karya yang sama dalam jumlah yang banyak yang disebut dengan proses cetak. Zaman sekarang mencetak hanya memproduksi gambar atau tulisan secara massal yang sering disebut dengan offset dengan menggunakan percetakan modern yang sudah lebih canggih dan mudah digunakan. Hampir sama dengan seni lukis, seni grafis bagian dari seni rupa dua dimensi dan teknik pembuatannya adalah dengan dicetak. Jadi semua yang berkaitan dengan seni grafis menggunakan teknik cetak. Berikut kita masuk pada jenis-jenis berkarya seni grafis. Ada 4 jenis berkarya seni grafis. Yang pertama, cetak tinggi. Yang kedua, cetak dalam. Yang ketiga, cetak datar. Dan yang keempat, cetak saring. Baik, sekarang kita akan membahas jenis-jenis ini satu persatu. Yang pertama, teknik cetak tinggi adalah proses pembuatan mulai tahap pembuatan cetakan dari bahan yang dicungkil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah. Teknik cetak tinggi menggunakan klise atau acuan atau alat cetak yang akan menghasilkan gambar dari bagian yang menonjol. Contohnya stempel. Contoh lain dari teknik cetak tinggi adalah sebagai berikut. Apabila alat cetak dioles dengan tinta, bagian yang menonjol itu akan menerima tinta. Jika klise atau alat cetak itu ditempelkan pada kertas, kemudian diangkat, maka tampaklah gambar pada kertas atau media yang digunakan dalam mencetak tinggi. Yang kedua, cetak dalam adalah seni cetak yang menggunakan klise dalam. Artinya bagian dalam menyerap tinta dan akan membekas pada kertas. Jenis cetak dalam artian lain adalah etsa, mezzotint, dry point, dan lain-lain. Dibuat dengan bahan cetak dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditore dengan alat tajam hingga menghasilkan goresan yang dalam. Alat yang dipakai menore berupa pahat, paku, jarum, grafis, burin, atau logam runcing. Berikut adalah contoh dari cetak dalam. Cetak dalam adalah proses mencetak dalam seni grafis dengan memanfaatkan bentuk yang dalam dan tidak rata yang berasal dari plat untuk menghasilkan bentuk karya gambar. Plat tersebut biasanya merupakan lempengan logam yang digores baik secara manual maupun menggunakan bantuan bahan kimia agar didapatkan goresan untuk menampung tinta warna. Tinta warna yang ada pada goresan tersebut nantinya akan dipindahkan ke dalam media cetak. Kedalamannya yang berbeda itulah yang menimbulkan efek radiasi, ketebalan warna, bahkan tekstur
pada hasil cetaknya. Teknik cetak dalam sampai saat ini masih digunakan, khususnya pada uang kertas, dokumen, contohnya paspor. Nah, sampai sekarang kebutuhan pengamanan dalam percetakan untuk kertas-kertas dokumen penting ataupun uang belum bisa dipenuhi oleh teknologi cetak konvensional modern seperti offset atau digital, sehingga sampai sekarang masih menggunakan teknik cetak dalam intaglio. Yang ketiga, cetak datar adalah teknik cetak menggunakan klise datar dengan prinsip saling menolak antara tinta dan air. Teknik ini memperbanyak hasil cetakan dengan media permukaan yang datar dengan menggunakan batu cadas atau lempengan logam. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang cetak datar telah menggunakan teknik digital. Salah satunya adalah cetak offset, di mana menggunakan alat-alat canggih. Contohnya yang sering kita temui yaitu printer ataupun mesin fotokopi. Yang keempat, cetak saring adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kerapatan serat tertentu. Sering dikenal dengan sablon atau senigrafi dengan membuat tulisan atau gambar pada kertas, kaos, kain spanduk, undangan, plastik, dan media lainnya. Pada seni cetak saring konvensional, desain cetak dibentuk dengan melakukan penyinaran emulsi dengan letak film positif di atas screen menggunakan sinar matahari. Namun, saat ini sudah ada teknologi penyinaran yang lebih cepat dan lebih hemat dengan menggunakan mesin vakum exposure, yaitu penyinaran menggunakan cahaya ultraviolet. Baik anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Tadi kita telah mencari tentang apa itu seni grafis, kemudian jenis berkarya seni grafis dan tekniknya. Nah, pada pertemuan berikut kita akan belajar tentang berkarya seni grafis, di mana ada proses pembuatan dalam berkarya seni grafis. Dan sebentar Ibu akan mengirimkan alat dan bahan yang akan kalian gunakan untuk praktek minggu depan. Baik, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.